Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan Bani Nuha Channel. Kali ini kita akan membacakan beberapa perkara dari kefitrahan atau kesucian dan kebersihan manusia. Namun sebelum itu, silakan di subscribe, like, share, and comment. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula fasal. Fi khisalil fitrati, dalam keadaan-keadaan fitrah, kesucian. Yusannu, hukumnya disunahkan, apa asiwaku, bersiwak, fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Jadi hukumnya sunnah. Sunnah itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, namun tidak diwajibkan. Maka dalam setiap keadaan kita dianjurkan bersiwak, baik sehat maupun sakit, terjaga ataupun tidak terjaga, dalam aktivitas atau sedang tidak beraktivitas, maka sunnah untuk melakukan bersiwak. Wa yata'akadu, dan menerima kuat itu siwak, fa'il kepada siwak, lil wudu'i, bagi berwudu. Sangat dianjurkan sekali ketika hendak berwudu, yaitu ketika seorang muslim hendak berwudu dianjurkan sekali untuk bersiwak. Wassalati, dan sholat. Likulli ihramin, bagi setiap takbiratul ihram. Jadi setiap kali takbiratul ihram untuk sholat apapun, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, maka dianjurkan bersiwak. Selanjutnya, wa iradati qiraatil qur'ani, dan hendak atau bermaksud membaca Al-Quran, wal hadisi, dan hadis, wa zikri, dan zikir. Dianjurkan pula seseorang bersiwak ketika hendak membaca Al-Quran, membaca hadis, atau ilmu-ilmu yang lain seperti fikih, tafsir, dan yang lain-lain. Wa zikri, dan bahkan untuk berzikir. Itu dianjurkan untuk bersiwak. Selanjutnya, waspiroril asnani, dan menguningnya gigi, dianjurkan pula. Wadukhulil baiti, dan masuk rumah. Jadi kawan-kawan, jika hendak masuk ke rumah, gunakanlah siwak. Wal qiyami, dan terbangun, minan naumi, dari tidur. Itu bangun tidur juga dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk bersiwak. Bahkan wa iradatin naumi, dan hendak tidur. Walikulli halin, dan bagi setiap keadaan, yataghayyaru, yang berubah, fihi, padanya halin. Ya, jadi hi-nya dhamir kembali kepada halin. Yataghayyaru, berubah, fihi, pada halin, apa? Alfamu, mulut. Dan disunnahkan sekali bagi setiap keadaan apapun yang sekiranya mulut kita sudah berbau rasanya atau berubah rasanya. Selanjutnya, wa yukrahu, dan dimakruhkan, apa siwak? Lissaimi, bagi orang yang sedang puasa, ba'da zawali, setelah tergelincir matahari. Namun hukumnya ada hukum kemakruhan bagi orang yang puasa setelah tergelincir matahari. Jadi sebelum waktu zuhur, yaitu waktu zawal, maka dianjurkan bagi orang yang puasa janganlah bersiwak. Berbeda dengan menurut Imam Nawawi yang menegaskan beliau bahwa tidak ada kemakruhan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang puasa, untuk bersiwak di sepanjang harinya. Selanjutnya, wayahsulu, dan hasil atau dapat kebaikan dari siwak,
bikulli khosyanin, dengan setiap yang kasar-kasar. Dengan setiap sesuatu yang kasar itu dinamakan bersiwak. Illa isba'ahu, kecuali jari telunjuknya seseorang atau eman. Kalaulah kita bersiwak membersihkan gigi, mulut kita dengan jari, kendati pun jari kita itu kasar, maka itu tidak disebut siwak. Wal aroku, dan bermula kayu arok, aula, itu lebih utama. Kayu arok adalah yang sering kita temukan, yang disebut kayu siwak itu sebenarnya kayu arok. Karena siwak itu kata kerja, ya. Jadi alatnya adalah namanya arok. Menggunakan kayu arok itu lebih utama dibanding yang lain. Suman nakhlu, kemudian memakai tangkai kurma. Nah, kalau tidak ada arok, ganti boleh dengan tangkal kurma. Atau kita kiaskan kalau zaman sekarang pakai sikat gigi. Jadi baik pakai pasta atau tidak, itu disebut bersiwak. Lanjutnya, wa yustahabbu, dan disunahkan apa ayastaka, bahwa bersiwak man biyabisin, dengan yang kering, nudia, yang dilembabkan atau dibasahi. Apa yabis? Fa'ilnya nudia atau naib fa'ilnya adalah kata yabis, yang dibasahi atau dilembabkan bil ma'i, dengan air. Jadi gunakan alat yang kering kemudian basahi dengan air. Wayastaka, dan bersiwak siapa man, seseorang, ardon, akan lebarnya. Jadi lebar mulut yang disiwak, dari mulai kanan kemudian ke sebelah kiri. Illa fil lisani, kecuali pada lidahnya. Kalau lidah berarti dia memanjang, bukan melebar. Wa ayyad dahina, selanjutnya sunnah pula dan bahwa ayyad dahina, ia bermakai minyak rambut. Siapa man giban, halnya jarang-jarang atau sewaktu-waktu. Jadi pakai minyak wangi pada rambut atau minyak rambut dengan durasi jarang-jarang, maka itu termasuk sunnah daripada sunnah Nabi. Wayak tahila, kemudian ia bercelak mata. Siapa man witron, halnya ganjil. Salah satan, yakni 3 di mata kanan, salah satan 3 di mata kiri. Ya, bercelak itu sunnah. Ini manfaatnya untuk mencegah sakit mata atau namanya rabun, baik rabun dekat maupun rabun jauh. Kemudian wayakuso, dan menggunting man, ya, asyariba, akan kumisnya. Jadi kumis itu didaung atau digunting, ya. Boleh juga dikerok, tapi bagusnya dicukur, ya, supaya lebih kelihatan dewasa, ya. Kemudian wayuqallima, dan memotong man az-zufuro, akan kuku-kukunya. Nah, jadi sunnah pula memotong kuku. Bagusnya di hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat. Nah, jadi di 3 hari ini dianjurkan sekali memotong kuku, dan tidak boleh digigit-gigit kuku, ya, karena itu mewarisi kefakiran. Selanjutnya wayantifa, dan mencabut man al-ibto, akan bulu ketek. Nah, jadi bulu ketek kita itu jangan dikerok, ya kawan-kawan, tapi diapakan? Dicabut. Nah, itu karena termasuk sunnah. Selanjutnya wayuzila, dan menghilangkan siapa man sya'rol anati, atau sya'arol anati, akan bulu kemaluan. Nah, itu
jangan sampai melebihi 40 hari. Jadi harus dicukur atau dikerok ya. Yang penting dihilangkan. Salah satu manfaatnya adalah bila seseorang laki-laki dia mencukur bulu kemaluannya, maka akan menambahkan kejantanannya. Bila seorang wanita mencabut bulu kemaluannya, maka akan menambahkan rasa malunya. Selanjutnya, wa yusarriha, dan menyisir siapa man al-lihyata, akan jenggotnya. Ya, kalau panjang disisir supaya rapi. Wa yaghdiba, dan menyemir siapa man asyaiba, akan ubannya. Bihumrotin, dengan warna merah, atau sufrotin, atau warna kuning. Jadi sunnah pula ya menyemir dengan warna merah atau kuning. Wal muzawwajatu, dan yang digandakan atau yang digandakan, yang disamakan atau yang dilipat. Yadaiha, akan kedua tangannya, atau muzawwajah ini wanita yang dikawin ya, wanita yang dikawin itu yadaiha, akan dua tangannya muzawwajah, warijlaiha, dan dua kakinya muzawwajah, bilhinai, dengan pacar atau dengan henna. Jadi sunnah bagi seorang wanita yang hendak menikah, ia menggambar tangan dan kakinya dengan henna, karena itu termasuk sunnah. Selanjutnya wa yukrohu, dan dimakruhkan apa al-qoza'u, koza, cukur koza. Apa itu koza? Koza adalah halqu ba'dir ro'si min maudi'in wahidin, mencukur sebagian kepala dari satu tempat saja. Jadi sebelah ada rambutnya, sebelah tidak ada. Atau yang depan ada rambutnya, yang belakang tidak ada, dibotak. Atau yang belakangnya ada, depannya botak. Itu namanya koza. Itu menurut syariat Islam hukumnya makruh. Kemudian yang dimakruhkan lagi wanat pusyaibi, mencabut uban. Nah, ini banyak terjadi ya. Jadi kawan-kawan, bila mana ada uban, hendaknya jangan dicabut. Kenapa? Dalam satu keterangan dikatakan asyaibatu nurullah, bahwa asyaibu nurullah, bahwa uban itu adalah sinar atau cahaya dari Allah. Kemudian yang dimakruhkan wanat fulihyati, dan mencabut jenggot. Jadi jenggot jangan dicabut ya, akan mengakibatkan iritasi pada kulitnya sehingga timbul bisul nanti. Banyak di antara kita makai duit tuh dicabutin. Nah, itu padahal hukumnya makruh. Kemudian yang dimakruhkan pula wal masyu, dan berjalan, fi na'lin, pada sendal, wahidin, yang satu. Nah, kita berjalan menggunakan satu sendal, itu hukumnya makruh. Wal inti'alu, dan memakai sepatu, maksudnya ya, qaiman, halnya yang berdiri. Jadi ketika kita memakai sepatu hendaknya sambil duduk, jangan sambil berdiri. Selanjutnya, sampai situ dulu. Inilah fitrah atau kesucian dari seorang manusia, terlebih itu adalah muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.